Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Viola Fresananda, NIM 35, dan Dian Ayu Kurniawati, NIM 48. Kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang kepribadian Muhammadiyah. Namun sebelum itu, saya ingin menjelaskan apa itu kepribadian Muhammadiyah. Jadi, kepribadian Muhammadiyah adalah rumusan yang menggambarkan hakikat Muhammadiyah serta apa yang menjadi dasar dan pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah serta sifat-sifat yang dimilikinya. Fungsi kepribadian Muhammadiyah adalah sebagai landasan, pedoman, dan pegangan bagi gerak Muhammadiyah menuju cita-cita terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Selanjutnya ada hakikat Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah persyarikatan yang merupakan gerakan Islam. Maksud gerakannya ialah dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi munkar yang ditujukan kepada dua bidang, yaitu perseorangan dan masyarakat. Dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar pada bidang pertama terbagi kepada dua golongan, yaitu kepada yang telah Islam bersifat pembaharuan, yaitu mengembalikan kepada ajaran Islam yang asli dan murni. Dan yang kedua kepada yang belum Islam, bersifat seruan dan ajakan untuk memeluk agama Islam. Adapun dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi munkar bidang kedua ialah kepada masyarakat, bersifat kebaikan dan bimbingan serta peringatan. Kesemuanya itu dilaksanakan dengan dasar takwa dan mengharap keridhaan Allah semata-mata. Dengan melaksanakan dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi munkar dengan caranya masing-masing yang sesuai, Muhammadiyah menggerakkan masyarakat menuju tujuannya, ialah terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kemudian ada dasar dan amal usaha Muhammadiyah. Amal usaha Muhammadiyah adalah salah satu usaha dari usaha-usaha dan media dakwah persyarikatan untuk mencapai maksud dan tujuan persyarikatan. Dalam perjuangan melaksanakan usahanya menuju tujuan terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, di mana kesejahteraan, kebaikan, dan kebahagiaan luas merata. Muhammadiyah mendasarkan segala gerak dan amal usahanya atas prinsip-prinsip yang tersimpul dalam muqaddimah anggaran dasar, yaitu yang pertama, hidup manusia harus berdasar tauhid, ibadah, dan taat kepada Allah. Yang kedua, hidup manusia bermasyarakat. Yang ketiga, mematuhi ajaran-ajaran agama Islam dengan berkeyakinan bahwa ajaran Islam itu satu-satunya landasan kepribadian dan ketertiban bersama untuk kebahagiaan dunia akhirat. Yang keempat, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam masyarakat adalah kewajiban sebagai ibadah kepada Allah dan ihsan kepada kemanusiaan. Yang kelima ada ittiba kepada langkah dan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir adalah melancarkan amal usaha dan perjuangan dengan ketertiban organisasi. Oke, yang selanjutnya mengenai pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah. Jadi dari pernyataan yang sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah yaitu apapun yang diusahakan dan bagaimanapun cara perjuangan Muhammadiyah untuk mencapai tujuan tunggalnya harus berpedoman pada berpegang teguh akan ajaran Allah dan Rasul-Nya, bergerak membangun di segenap bidang dan lapangan dengan menggunakan cara serta menempuh jalan yang diridhoi Allah. Selanjutnya mengenai sifat-sifat Muhammadiyah. Muhammadiyah itu memiliki dan wajib memelihara sifat-sifatnya, terutama yang terjalin seperti yang di bawah ini. Yang pertama ada beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Jadi Muhammadiyah sendiri itu ditentukan untuk beramal dan berjuang dalam perdamaian dan kesejahteraan umatnya. Selanjutnya yang kedua, memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah di sini yaitu persaudaraan antar umat Islam yang bersifat keislaman. Yang ketiga ada lapang dada, luas pandangan dengan memegang teguh ajaran Islam. Jadi dalam
segala kegiatan harus berpegang teguh pada ajaran Islam. Selanjutnya yang keempat ada bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. Jadi Muhammadiyah sendiri bersifat keagamaan, yaitu menekankan kepada keagamaan dan juga kemasyarakatan atau lingkungannya. Selanjutnya yang kelima ada mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara yang sah. Jadi Muhammadiyah menekankan pada selalu menegakkan hukum, undang-undang, peraturan, dan dasar yang diterapkan dalam suatu negara tersebut dan tentunya sesuai dengan ajaran agama Islam. Selanjutnya yang keenam ada amal ma'ruf nahi mungkar dalam segala lapangan serta menjadi contoh teladan yang baik. Amal ma'ruf nahi mungkar di sini yaitu upaya untuk menegakkan ajaran agama Islam dan kemaslahatan di tengah-tengah umat Islam. Yang ketujuh ada aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud islah dan pengembangan sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedelapan ada kerjasama dengan golongan Islam manapun juga dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan ajaran agama Islam serta membela kepentingannya. Jadi sifat Muhammadiyah yaitu mau untuk bekerja sama dengan segala golongan Islam dalam upaya untuk menyiarkan dan mengamalkan agama Islam serta membela ajaran agama Islam tersebut. Yang kesembilan ada membantu pemerintah serta bekerja sama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah SWT. Jadi tidak selalu tentang kepentingan agamanya, tapi Muhammadiyah juga membantu pemerintah untuk membangun dan memelihara negara untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Dan yang terakhir, bersifat adil serta kolektif ke dalam dan keluar dengan bijaksana. Jadi sifat Muhammadiyah yaitu selalu bersifat adil dan bijaksana dalam menentukan keputusan atau hal apapun baik di dalam dan di luar kebijaksanaannya. Demikian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dapat ditanyakan di diskusi online. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.